Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah subuh Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM Takmir Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan semua aktivitasnya dibimbing dan dibersamai Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari yang baik ini, pagi hari yang berkah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakatu ummati fi bukuriha. Keberkahan umatku ini ada di waktu-waktu paginya. Di waktu yang berkah ini kita berkumpul di Masjid Al-Falah untuk bersama-sama belajar mengkaji petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam kitab sucinya. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini, sehingga sedikit apapun, sekecil apapun ilmu yang kita gali pada kesempatan pagi hari ini, kalau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi asbab kebaikan dan keselamatan kita, keluarga kita, dan juga generasi umat muslim ini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing lisan kita untuk tidak mengucapkan kecuali kebaikan-kebaikan, sehingga apa yang keluar dari lisan kita ini tidak menambah beratnya hisab nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membimbing mata kita sehingga kuat untuk melihat kebaikan-kebaikan, dan ngantuk ketika mulai ada kesia-siaan di dalam hidup kita. Membimbing telinga kita sehingga kuat untuk mendengarkan nasihat-nasihat, dan tidak kuat untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, ghibah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing anggota tubuh kita sehingga mudah untuk kita ajak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah tema yang akan kita bahas adalah naiklah kapal bersama ayah. Kalimat ini adalah kalimat yang tidak asing di telinga orang beriman, karena sesungguhnya kalimat ini adalah kalimat Nabi Nuh alaihissalam yang mengajak dialog anaknya ketika Nabi Nuh alaihissalam sudah ada di atas kapal yang dia bangun, sedangkan anaknya terombang-ambing di atas gelombang air yang sangat besar sebagai hukuman Allah untuk kaum Bani Rasib, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, ya bunayyar kam ma'ana. Nak, naiklah kapal bersama ayah.
Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menarik yang sangat layak untuk kita renungkan, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang kita dapati kisah-kisah dakwahnya memenuhi lembaran Al-Quranul Karim. Karena Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi yang namanya paling banyak disebut setelah Nabi Musa alaihissalam. Namanya paling banyak disebut setelah Nabi Musa alaihissalam. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah tentang Nabi Nuh di dalam surat Nuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir dan terinspirasi untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Ketika Allah berkisah tentang Nabi Nuh, qala Nuhur Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Tuhanku, aku telah mengajak mendakwahi kaumku siang dan malam. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Banyak sekali kisah dakwah yang direkam oleh Al-Quran terkait dengan perjalanan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Akan tetapi yang menarik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sangat menarik adalah ketika kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh yang sangat panjang itu. Bahkan Nabi yang usia dakwahnya disebutkan angkanya di dalam Al-Quran, 1000 tahun kurang 50 tahun atau 950 tahun gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika perjalanan dakwah Nabi yang sangat panjang itu, penutup kisahnya adalah kisah antara dialog antara dirinya sebagai seorang ayah dengan anaknya. Dan ini pelajaran mahal bagi kita. Pelajaran mahal bagi kita bahwasanya Nabi Nuh yang amanahnya sangat besar itu, tapi beliau tidak melalaikan tugas besar di dalam rumah tangga sebagai seorang ayah. Dan itu penting, di mana kita sering mendapati sebagian dari keluarga muslim yang padatnya kesibukan hariannya itu menjadikannya jauh dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Maka kalau kita pikir ya, sebesar dan sebanyak apapun amanah yang hari ini kita emban, tidak jauh lebih besar dan tidak jauh lebih banyak daripada amanah yang Allah berikan kepada para nabinya. Tapi mereka masih meluangkan waktu, bahkan itu istimewa, untuk berinteraksi dengan keluarganya. Dan ini pelajaran mahal, Pak, karena ternyata kalau kita membuka Quran, kalau Nabi Nuh dikisahkan dakwahnya baru ditutup dengan kisah perannya sebagai seorang ayah. Kalau kita membuka Quran, bahkan kita mendapati ada nabi yang dipotret oleh Quran dan tidak ada sama sekali kisah dakwahnya di dalam Quran kecuali interaksinya dengan keluarga. Nabi siapa itu? Yang dikisahkan dalam Quran tapi tidak ada kisah dakwahnya. Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Dalam surat Yusuf antum akan mendapati dari awal kisah perjalanan Nabi Yusuf, ya abadi inni araf ihda asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Ya, itu awal kisahnya kan begitu. Aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan, aku melihat mereka semua sujud kepadaku. Sampai akhir kisah surat Yusuf, ya, kita bahkan tidak mendapati Nabi Yakub
berdakwah atau kisah Nabi Yakub berdakwah. Pertanyaannya, Nabi Yakub berdakwah atau tidak? Berdakwah karena nabi. Tapi justru yang dipotret oleh Quran bukan dakwahnya Nabi Yakub, tapi interaksinya Nabi Yakub dengan 12 anaknya itu. Ya. Rasanya waktu Nabi Yakub alaihissalam seperti yang direkam oleh surat Yusuf itu habis untuk berinteraksi dengan anak-anaknya, padahal Nabi Yakub di balik itu juga berdakwah. Dan ini lagi-lagi pelajaran mahal bagi kita, bahwa sesibuk apapun kita di luar, tetap peran besar kita di muka bumi ini setelah menjadi hamba Allah dan setelah kita memiliki keturunan adalah peran sebagai seorang ayah. Ya. Dan selain Nabi Yakub, kita juga mendapati kisah lain di dalam Al-Quran, Pak. Ada kisah Nabi Zakaria alaihissalam, ya, yang disebut dalam surat Ali Imran, disebut di dalam surat Al-Anbiya, disebut di dalam surat Maryam. Tapi baik di Ali Imran, di Anbiya atau di Maryam, semuanya berbicara tentang doanya Nabi Zakaria yang ingin mengharapkan keturunan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, itu surat Ali Imran. Tuhanku, karuniakan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Bukan dakwahnya, Pak, tapi doanya minta keturunan. Di Al-Anbiya juga sama, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan engkau biarkan aku sendiri, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi keturunan. Di Maryam nanti juga sama, Pak. Ya, ketika Nabi Zakaria berdoa, kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah Muhammad, rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yaitu Zakaria ketika dia memanggil Allah Tuhannya dengan panggilan yang lirih. Ya, qala inni rabbi inni wahanal azmu minni, Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah. Washta'ala ra'su syaiba, rambutku pun juga sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa berdoa mengharap keturunan darimu. Itu menarik, Pak. Ya, itu Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang lirih. Kalau saya bertanya kepada antum, mengapa Nabi Zakaria diabadikan di dalam surat Maryam berdoa minta keturunan kepada Allah dengan suara yang lirih? Apa hikmah dan pelajarannya, Pak? Apa hikmahnya? Kenapa doanya lirih itu? Nidaan khafiyah, yang kalau kita dengar cuma samar-samar, nggak jelas. Para ahli ilmu mengatakan bahwa Nabi Zakaria memohon keturunan kepada Allah dengan suara yang lirih supaya tidak didengar oleh istrinya, karena itu akan melukai perasaan istrinya. Lihat, Pak. Jadi seorang nabi itu, ya, seorang suami yang menjaga perasaan pasangannya sampai seperti itu. Ya, menjaga perasaan pasangan sampai seperti itu. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi mulai Nabi Zakaria, nanti ada Nabi Yakub, ada juga nanti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dalam Quran ada surat namanya surat Ibrahim. Dan biasanya nama surat itu disesuaikan oleh kandungan yang ada di dalam surat itu. Surat Al-Baqarah disebut Al-Baqarah karena di dalamnya ada kisah sapi betina milik Bani Israel itu, Pak. Ali Imran disebut Ali Imran karena di dalamnya ada kisah keluarganya Imran yang melahirkan Maryam, dan dari rahim Maryam lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Dan surat Ibrahim disebut surat Ibrahim
karena di dalamnya ada kisah Nabi Ibrahim, bukan ketika berdakwah, bukan ketika mengajak kaumnya, bukan ketika diajak oleh kaumnya, tapi kisah Nabi Ibrahim ketika memohon kebaikan-kebaikan untuk keturunannya. Maka ini semuanya seharusnya menjadi renungan bagi kita keluarga muslim, bahwa mereka adalah para nabi, tugasnya sepenuh bumi, tapi mereka tidak pernah lalai dari tugas utama untuk mendidik generasi. Karena pentingnya mendidik generasi itu, bahwa baiknya generasi itu adalah baiknya alam semesta ini, Pak. Dan rusaknya generasi adalah rusaknya alam semesta ini. Gitu ya? Sehingga pendidikan generasi dimulainya bukan dari sekolah, tapi dari keluarga. Ya. Dan yang mendidik adalah kita, ayah yang guru bagi anak-anak kita, apapun profesi kita. Apapun profesi kita, tongkat tanggung jawab pendidikan generasi tidak pernah pindah dari pundak kita walaupun kita sudah menyekolahkan anak kita. Bahkan kalau antum melihat tongkat pendidikan terhadap generasi itu tidak pindah dari pundak kita, bahkan ketika anak-anak kita pun juga sudah menikah. Lihat bagaimana interaksi Nabi dengan Fatimah, padahal Fatimah radhiyallahu anha sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi tetap memberikan nasihat kepadanya, Nabi mengunjunginya, ya, memberikan amalan berupa doa-doa. Ya, lihat. Dan bahkan Rasulullah SAW kalau Fatimah itu masuk ke dalam ruangannya menemui Nabi, padahal Fatimah sudah menikah, Pak, maka Rasulullah SAW akan berdiri menyambut Fatimah radhiyallahu anha dan mempersilahkan duduk di tempat Nabi duduk, lalu Nabi mencari tempat yang lain. Seperti itu interaksi yang menakjubkan dari Rasulullah Muhammad SAW dengan putra-putranya, putra-putri dan putri-putrinya, padahal mereka sudah menikah. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan tentang kalimat Nabi Nuh alaihi salam, yaitu tentang pentingnya mendidik generasi. Ya, tadi saya sampaikan, mendidik generasi itu, kalau generasi yang kita didik soleh, alam semesta ini akan baik. Kalau yang kita didik itu tidak baik, Pak, kalau generasi kita tidak baik, itu artinya alam semesta akan dikelola oleh orang-orang yang tidak baik. Makanya antum tentu mendengar sabda Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut yang ada di lubang-lubangnya, dan bahkan ikan yang ada di lautan, mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Para ulama kemudian menggali, kenapa sampai ikan dan semut pun mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Karena kalau orang-orang yang belajar kebaikan itu, ya, orang-orang yang belajar kebaikan itu, maka dia akan bersikap baik kepada apapun, bahkan kepada semut, bahkan kepada ikan. Kalau mereka menyembelih kambing, maka akan menyembelih dengan ihsan, dengan baik. Kalau menangkap ikan, maka akan menangkap ikan dengan baik. Bahkan interaksi dengan semut pun juga akan berinteraksi dengan baik. Jadi manfaat kesolehan kita itu akan dirasakan oleh alam semesta. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada tema kita tentang kalimat Nabi Nuh alaihi salam kepada putranya. Nah, naiklah kapal bersama ayah. Saudara sekalian, Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Dan 950 tahun itu kalau
versinya Ibnu Abbas, maka Nabi Nuh alaihissalam itu mendakwahi kurang lebih sekitar 5 generasi. Karena begitu Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul, maka Nabi Nuh mendakwahi kaumnya Bani Rasib di Irak hari ini. Kemudian kaumnya itu mendustakan Nabi Nuh, tidak mau beriman. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata, tidak ada masalah, saya akan tunggu keturunan kalian, generasi kedua. Begitu orang tuanya sudah pada tua-tua, hadirlah anak-anak mereka menjadi anak-anak di usia produktif, didakwai oleh Nabi Nuh, generasi kedua. Dan ternyata generasi kedua lebih ingkar dari orang tuanya. Nabi Nuh tidak putus asa, saya tunggu generasi ketiga, anak-anak kalian, karena usianya panjang, Pak. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau mengingat nama Nabi Nuh, maka Nabi itu iri, tapi irinya baik, Pak, bukan hasad, bukan. Nabi itu iri, usianya bisa sangat panjang dan bisa dakwah sangat lama sehingga banyak amal soleh yang dikerjakan, sehingga Nabi melihat usia umatnya yang pendek-pendek gitu. Jadi iri, tapi iri kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Al-Qadar kepada Nabi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Muhammad, usia umatmu memang pendek, tapi aku berikan Lailatul Qadar kepadamu dan kepada umatmu yang tidak aku berikan kepada umat-umat sebelummu yang usianya lebih panjang daripada usiamu dan umatmu. Ya, karena dengan begitu, ya, usia yang pendek ini akan menjadi sangat panjang dengan Lailatul Qadar yang kita mengisinya dengan amal soleh dan kebaikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hadir generasi ketiga sama, Pak, ternyata jauh lebih ingkar dari 2 generasi sebelumnya. Nabi Nuh sabar tunggu generasi keempat, ternyata lebih ingkar sampai tunggu generasi kelima, dan ternyata generasi kelima lebih ingkar dari 4 generasi sebelumnya. Dan itu yang kemudian diadukan oleh Nabi Nuh kepada Allah dalam aduan yang sangat panjang di dalam surat Nuh. Ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhanku, jangan engkau sisakan satupun orang kafir di muka bumi ini. Innaka intadharhum, karena sesungguhnya kalau engkau membiarkan mereka hidup, ya, yudhillu ibadak, yang mereka lakukan adalah menyesatkan anak-anak mereka. Walam yalidu illa fajiran kafara, nyatanya mereka tidak punya anak kecuali lebih ingkar dan lebih fajir daripada mereka. Jadi kefasikan yang regenerasi ini, Pak, turun temurun. Di level orang tua mungkin bengkoknya hanya 0, sekian derajat, tapi ketika kebengkokan ini terus diwariskan, di level generasi kedua bengkoknya lebih luas, level ketiga, level keempat, kelima bengkoknya lebih jauh. Makanya kesyirikan pertama kali yang muncul di zaman Nabi Nuh alaihissalam awalnya adalah karena generasi pertama hanya menganggap patung orang soleh itu sebagai monumen saja. Tapi ternyata generasi kedua memahaminya sudah berbeda. Generasi ketiga memahaminya lebih melenceng. Generasi keempat bahkan memahaminya bahwa yang dilakukan oleh nenek moyangnya adalah menyembah patung itu. Lihat, Pak. Jadi kebengkokan yang kecil dilakukan oleh orang tua kalau tidak ada perbaikan, maka kesananya di generasi berikutnya bengkoknya jauh lebih luas, Pak. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini juga pelajaran mahal bagi kita. Ini pelajaran mahal bagi kita bahwasanya
pendidikan dengan keteladanan itu adalah inti dari keberhasilan pendidikan, Pak. Ya, keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Karena sesungguhnya anak kita akan meniru apapun yang kita lakukan. Dan terkadang kita melakukan A dan itu adalah sebuah kesalahan, anak bisa melakukan A plus kesalahan tapi ada tambahannya. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan jika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika mengkisahkan orang-orang yang tidak beriman mulai zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang yang ingkar itu ditanya mengapa kalian ingkar, maka jawaban orang ingkar di zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sama, qalu wajadna alaihi aba'ana. Jawabannya adalah karena kami mendapati ayah-ayah kami seperti ini. Ya. Mereka menisbatkan kesalahan yang mereka lakukan itu karena dulu dilakukan oleh orang tuanya, Pak. Dan jika dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka mengatakan tidak mau, kami hanya mau mengikuti apa yang dikerjakan oleh ayah-ayah kami. Lihat betapa kuatnya pendidikan keteladanan itu. Dan tidak berlebihan juga ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang beriman setelah selesai melakukan ibadah haji, Pak. Kalau kalian sudah selesai melakukan ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Maka ingatlah Allah seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian. Lihat. Itu sampai Allah ridho diingat oleh kita seperti kita mengingat ayah-ayah kita. Kalau bukan karena ingatan anak terhadap orang tuanya itu kuat, Allah tidak ridho diingat seperti kita mengingat orang tua kita. Itu karena saking kuatnya, Pak. Apalagi anak-anak, ya, apalagi yang masih anak-anak, itu cara mereka memahami baik dan buruk itu sederhana. Semua yang kita kerjakan, walaupun itu tidak baik, tapi itu dianggap sebagai kebaikan. Semua yang tidak kita kerjakan, walaupun itu kebaikan, tapi itu dianggap tidak baik. Jadi anak mengidentifikasi belajar ini baik, ini buruk sebelum mereka belajar Quran, sebelum mereka belajar Islam, ketika masih belajar bersama kita orang tuanya, gitu ya. Maka cara mengidentifikasi baik dan buruk gampang. Yang dilakukan orang tuanya semuanya pasti baik. Yang tidak dikerjakan oleh orang tuanya itu yang tidak baik. Sederhana aja, Pak. Ya. Makanya ini pentingnya memberikan mendidik anak dengan keteladanan. Dan antum bisa bayangkan ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita para orang tua untuk menyuruh anak kita sholat di usia berapa? 7 tahun. Dan mendisiplinkan sholat anak kita di usia berapa? 10 tahun. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna' sab'i sinin. Suruhlah anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun dan pukullah untuk mendisiplinkannya ketika usianya sudah 10 tahun. Dalam hal memukul ini ada fikihnya, Pak. Ada fikih alat mukul, ada fikih kapan memukul, ada syarat-syarat diperbolehkannya kita memukul dan bahkan pukulannya seperti apa. Dan bahkan kita harus menghentikan itu ketika anak melakukan apa dan seterusnya. Jadi tidak sederhana kita emosi kemudian kita ambil kemoceng atau sula atau kelut itu apa ya? Iya,
atau pelepah atau apa langsung kemudian kita kejar. Enggak sesederhana itu. Ada fikihnya, Pak. Ya, ada fikihnya. Jadi kita orang tua diperintah oleh Nabi untuk menyuruh anak kita sholat ketika usianya 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Ya, karena anak sudah mendapatkan contoh keteladanan sholat selama 6 tahun. Dan itu sudah sangat banyak sekali, Pak. Apalagi kalau anak di usia 6 tahun pertama banyak interaksi dengan ibunya. Kalau kita ayahnya keluar pagi karena bekerja, ngantor dan seterusnya, sore kita baru pulang atau malam kita baru pulang. Akan tetapi anak interaksi dengan ibunya itu lebih banyak daripada interaksinya dengan kita. Dan dari ibunya anak belajar sholat, tapi bukan tata cara sholat, belajar keteladanan sholat. Sehingga kebayang kalau anak itu dalam sehari melihat ibunya sholat 5 waktu, Pak. Kalau sehari melihat ibunya sholat 5 waktu, berarti sebulan melihat ibunya sholat 150 kali. Betul 150? Kalau sebulannya 30 hari, berarti setahun anak melihat ibunya sholat berapa? 1.800 kali. Taruhlah dikurangi masa haid ibu-ibu, jadi 1.500 kali. Setahun anak melihat ibunya sholat 1.500 kali, usia 1 tahun. Usia tahun kedua melihat ibunya sholat 1.500 kali. Sampai usia 6 tahun berapa kali anak melihat ibunya sholat? 9.000 kali. Kan itu. Antum bisa bayangkan, anak kita itu nonton film, kita belikan CD kisah-kisah Nabi itu, Pak. Itu ditonton 3 kali, 5 kali sudah bosan, Pak. Ya, di mobil diputer, nanti diputer lagi itu 5 kali, 10 kali itu udah bosan, Pak. Tapi lihat, bayangkan, ini selama 6 tahun pertama melihat pemandangan yang sama 9.000 kali. Makanya begitu masuk tahun ke-7 disuruh sholat gampang, kan begitu ya. Begitu masuk tahun ke-7 disuruh sholat, karena suruhlah anakmu sholat ketika usianya 7 tahun, gampang untuk berangkat. Tahu takbirnya begini, rukuknya begini, sujudnya begini, duduknya begini, tahu, Pak, karena ngelihat. Ini pentingnya keteladanan, Pak. Ini pentingnya keteladanan. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Nuh alaihi salam itu mendakwahi 5 generasi. Ya, mendakwahi 5 generasi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Hud bahwasanya Nuh, mulai hari ini tidak ada lagi umatmu yang beriman. Setelah dapat berita itu dari Allah, Nabi Nuh berdoa, ya Allah, kalau begitu jangan engkau sisakan orang kafir di muka bumi, binasakan semuanya. Karena mereka kerjaannya cuma menyesatkan generasi-generasi mereka saja. Jadi Nabi Nuh berdoa supaya orang-orang kafir diazab semua oleh Allah itu, bukan karena Nabi Nuh alaihi salam putus asa, karena tidak ada orang yang karena sedikit orang yang beriman, Pak, tapi karena Allah sudah ngasih tahu kalau sejak hari itu tidak ada lagi yang beriman, sudah tutup, Pak, sudah tutup. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, pintu taubat ditutup, Pak, sudah tidak ada lagi orang yang beriman. Cuma bedanya itu Nabi Nuh dapat berita dari Allah, pokoknya mulai hari ini, besok lusa nggak ada lagi yang beriman. Dan Allah Maha tahu. Makanya Nabi Nuh minta, binasakan aja semuanya. Hanya masalahnya yang menarik, sebelum musibah besar di zaman Nabi Nuh itu Allah hadirkan, Nabi Nuh sudah Allah perintahkan untuk membuat bahtera. Untuk membuat bahtera.
Dan bahtera itulah yang disebut oleh Nabi Nuh sebagai rumah. Rabbik firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah dua orang tuaku, dan ampunilah siapapun yang masuk ke dalam rumahku ini. Saya membayangkan Nabi Nuh itu membuat rumah yang siapapun orang masuk ke dalam rumahnya diampuni oleh Allah. Walaupun rumah yang dimaksud oleh Nabi Nuh adalah kapalnya tadi itu. Tapi saya membayangkan, lihat, Nabi Nuh sebagai ayah, sebagai suami sudah membangun dan mendesain rumah yang siapapun orang, bukan hanya keturunannya, tapi siapapun orang yang masuk ke dalam rumah itu diampuni oleh Allah. Maka ini harusnya menjadi pelajaran mahal bagi kita, Pak. Inspirasi bagi kita. Kalau kita itu bangun rumah, maka jangan hanya fokus pada fisik, tapi juga fokus pada isinya. Sesuaikan, Pak. Hari ini fitnahnya apa di masyarakat? Maka bangunlah rumah yang anti fitnah di masyarakat. Kalau Nabi Nuh alaihi salam, fitnah terbesar di zaman itu adalah apa, Pak? Ini syuruk biasanya sampai jam berapa? Jam 6 maksimal. Taib, ada tanya jawab? Taib, insyaallah. Kalau fitnah di zaman Nabi Nuh itu, fitnah besarnya apa, Pak, di masyarakat, Pak? Kesyirikan. Makanya Nabi Nuh membangun rumah yang siapapun yang masuk rumah itu selamat dari kesyirikan. Begitu, Pak. Harus kita pikirkan, Pak. Nanti beda Nabi Nuh, beda juga Nabi Lut alaihi salam. Kalau Nabi Lut apa fitnahnya? LGBT. Kebayang? Iya toh? Yang hari ini sebenarnya sudah lama, Pak, dikampanyekan, cuma hari ini mulai berani saja. Ya. LGBT dan seterusnya itu. Dan itu masalah sosial. Makanya Nabi Lut alaihi salam membuat rumah yang siapapun ada di dalam rumah itu selamat dari LGBT. Harusnya begitu itu, Pak. Nanti beda Nabi Nuh, beda Nabi Lut, beda juga Nabi Daud alaihi salam. Kalau Nabi Daud, fitnah terbesarnya adalah melimpahnya dunia dan fasilitas. Kalau kita membuka tafsir Qurtubi, maka Nabi Daud alaihissalam itu kalau tidur dijaga oleh 36.000 tentara, Pak. Kita pejabat hari ini kalau tidur mungkin dijaga oleh 2, 3, 4. Nabi Daud itu dijaga 36.000. Padahal tidur malamnya Nabi Daud tidak lama, Pak. Karena Rasulullah memuji Nabi Daud, sebaik-baik puasa adalah puasanya Daud, sehari puasa sehari berbuka. Dan sebaik-baik qiyamul lail adalah qiyamul lailnya Daud. Bagaimana sholat malamnya Daud? Daud itu sholat sampai separuh malam. Setelah itu tidur sepertiga malam, sisa 1/6 digunakan untuk bangun kemudian sholat. Tidur yang hanya sepertiga malam itu dijaga oleh 36.000 tentara. Itu bisa bayangkan. Itu ujian sendiri, Pak. Karena betapa hari ini tidak sedikit keluarga yang anaknya hidup di belantara fasilitas yang melimpah itu, dan hasilnya mereka tidak sehebat orang tuanya. Makanya Nabi Nuh membangun rumah, istana, yang siapapun masuk rumahnya dengan semua fasilitas itu tidak terfitnah oleh fasilitas-fasilitas yang melimpah ruah di dalam rumah itu. Makanya kita harus menganalisa. Kalau di kita ini apa fitnah besarnya, Pak? Semuanya ada. Kalau semuanya ada berarti kita harus memikirkan, ya. Jangan hanya membangun kokohnya tembok, hanya intinya rumah bukan di situ. Tapi intinya rumah ada di dalam isinya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu musibah besar datang, maka Nabi Nuh sudah menyiapkan rumah. Dan itu adalah kapal. Dan cukup besar, Pak. Kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh alaihissalam.
Kalau antum membuka kitab contohnya Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir, maka antum akan mendapatkan riwayat bahwa kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh itu besarnya adalah 2000 hasta kali 1000 hasta. Para ulama berbeda pendapat tentang satu hasta itu berapa meter, tapi rata-rata dari 4 ulama madhab fikih itu mengukur satu hasta kisarannya 50 cm. Ada yang bilang 49, ada yang bilang 48, ada yang bilang 52. Taruhlah pertengahannya 50 cm, setengah meter. Kalau setengah meter itu berarti kalau 1000 hasta itu 500 meter, setengah kilo. Kalau 2000 hasta berarti 1 kilo. Itu gedenya kapal Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh tidak hanya memikirkan keluarga, yang selamat harus masyarakat sebanyak itu, kan begitu. Walaupun ternyata yang masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh itu tidak banyak. Berapa, Pak? Berapa? 40 pasang, ya. Ada yang menyebutkan 8, ada yang menyebut 12, ada yang menyebut 80, dan ada yang menyebut 40. Ya. Kalau yang 8 itu Nabi Nuh, 3 anaknya Nabi Nuh, dan ada 3 anak Nabi Nuh yang ada di dalam kapal, Ham, Sam, Yafith. Kemudian 3 wanita menantunya Nabi Nuh, ya. 1 lagi istrinya Nabi Nuh tapi yang beriman. Itu 8, Pak. Yang bilang 12 berarti ditambah 4 orang di luar keluarganya Nabi Nuh. Yang berpendapat 40 berarti tinggal menambah itu, Pak. Sehingga tidak banyak yang ikut di dalam kapal itu. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banjir sudah terjadi, ya, dan ombaknya sudah menggunung tinggi, Pak. Kalau bahteranya Nabi Nuh memang menghadapi ombak berupa air yang menggunung tinggi, tapi kalau bahtera rumah tangga kita menghadapi fitnah yang menggunung tinggi, Pak. Ya, bergelombang. Tapi Nabi Nuh itu air gelombangnya, kalau kita fitnah, Pak, gelombangnya. Sehingga begitu Nabi Nuh sudah ada di dalam kapal, maka terjadilah dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nak, naiklah kapal bersama ayah dan janganlah kamu bersama dengan orang kafir. Ini kalimat yang menarik untuk kita tadabburi, Pak. Antum perhatikan, apa bedanya naiklah kapal bersama ayah, jangan kamu bersama orang kafir, dengan naiklah kapal bersama ayah, jangan kamu menjadi orang kafir. Apa bedanya, Pak? Jangan kamu bersama orang kafir, jangan kamu menjadi orang kafir. Apa bedanya? Rasanya beda atau tidak? Ya, perasaannya beda gitu ya. Kalau kita menikmati bahasa kata di dalam Quran memang harus serinci itu. Itu beda, Pak. Jangan kamu bersama orang kafir dengan jangan kamu kafir, itu beda, Pak. Nabi Nuh tidak bilang wala takum minal kafirin, janganlah kamu menjadi bagian dari orang kafir, artinya janganlah kamu kafir. Nabi Nuh tidak bilang gitu, Pak. Tapi Nabi Nuh bilang wala takum ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang kafir. Karena apa? Karena Nabi Nuh tahu kalau anaknya tidak beriman. Maka Nabi Nuh dalam kondisi darurat tidak melarang anaknya untuk tidak beriman, tapi meminta anaknya, nak, kamu memang tidak beriman, tapi untuk kali ini jangan bersama dengan orang yang tidak beriman, bersamalah saya. Paham, Pak? Kalau dilarang, jangan kamu tidak beriman, jangan kamu kafir,
itu sudah disampaikan oleh Nabi Nuh sebelum di atas kapal. Makanya ketika sudah di atas kapal, Nabi Nuh tahu anaknya tidak beriman, tahu. Tapi Nabi Nuh berkata, jangan, kamu memang tidak beriman nak, tapi kali ini kamu jangan bersama dengan orang kafir, bersamalah dengan kami. Itu pola pendidikan yang menarik, Pak. Ya, apa tujuan Nabi Nuh? Kamu tidak beriman tapi jangan bersama orang beriman, bersamalah kami. Itu Nabi Nuh alaihissalam cuma pengen mengajak anaknya, nak, kamu tidak beriman tapi bersamalah dengan kami. Naiklah kapal sehingga di sini kamu bisa melihat lingkungan orang-orang beriman, dan harapan ayah suatu saat nanti kamu akan ikut beriman. Pindah lingkungan, Pak. Ya, pindah lingkungan. Kamu akan masuk kapal, kamu lihat baiknya orang beriman, enaknya orang beriman, ya, santunnya orang beriman. Harapannya dengan melihat itu kamu akan beriman. Nabi Nuh alaihissalam. Jadi antum bisa bayangkan itu kondisi yang darurat, Pak, karena lihat ombak sudah menggunung, anaknya di sana terombang-ambingkan oleh ombak, dan Nabi Nuh ada di atas kapal. Itu saja Nabi Nuh masih menggunakan momen sesempit itu untuk berdialog dengan anaknya. Lihat, menarik, Pak. Wala takum ma'al kafirin. Tapi ini pentingnya lingkungan untuk anak. Pentingnya lingkungan. Ya. Bisa jadi anak itu nakal, Pak. Tapi janganlah kumpul dengan yang nakal-nakal. Kumpullah bersama yang baik-baik, karena itu akan mudah untuk menduplikat kebaikan kepada anak-anak kita. Kan begitu, lingkungan. Dan kalau kita berbicara tentang anak-anak yang nakal, antum bisa bayangkan Nabi Yakub alaihissalam itu punya 12 anak, yang 10 nakal, Pak. Orang hari ini punya 5 anak, yang 1 nakal sudah bingung. Nabi Yakub punya 12 anak, yang 10 nakal, Pak. Nakalnya dekat ke kriminal masalahnya. Apa nakalnya? Mau membunuh saudaranya sendiri. Bahkan sudah dilakukan itu. Iya toh? Yusuf alaihissalam. Iya. Akan tetapi lihat bahwa selama masih ada di lingkungan orang soleh dengan Nabi Yakub, nakal itu suatu saat akan habis, akan hilang dan menjadi orang-orang soleh. Apa bukti 10 anaknya Nabi Yakub yang ketika kecil nakal, tapi ketika dewasa menjadi orang-orang baik? Dalilnya adalah mimpinya Nabi Yusuf ketika melihat 11 bintang, dan itu adalah saudara-saudaranya. Dan tidaklah orang itu digambarkan seperti bintang kecuali dia adalah orang yang mulia, Pak. Dan itu adalah saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kan gitu ya. Ini pentingnya lingkungan. Cuma anaknya begitu diajak naik oleh ayahnya, apa jawabannya? Ala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya, enggak. Aku akan naik gunung karena gunung bisa melindungiku dari air. Nabi Nuh alaihissalam berkata, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Nah, hari ini tidak ada yang bisa selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Antum bisa bayangkan, bahkan Nabi Nuh alaihissalam tidak berkata tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapal kuda, Pak. Yang naik kapal kami kalau tidak dirahmati oleh Allah juga tidak selamat. Kan begitu. Maka hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dialog dengan anaknya. Ya, kalau Nabi Nuh di sini naik kapal, anaknya di sini mau naik gunung, Pak. Tapi air itu terus bertambah. Lihat dialognya. Ya, bayangkan begitu Allah ingin menenggelamkan anaknya yang bernama Yam atau Kan'an. Allah ingin menenggelamkan anaknya. Apa yang Allah lakukan? Wahala bainahumal mauju wa kana minal mughraqin. Ya, kalau Nabi Nuh di sini, anaknya di sini, Allah ingin menenggelamkan anaknya. Yang Allah lakukan adalah
Allah menghalangi antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan ombak. Begitu ombaknya turun, anaknya di sini sudah tenggelam. Para ulama menyampaikan, begitulah cara Allah menjaga perasaan Nabi Nuh sebagai seorang ayah. Bahwasanya melihat anak tenggelam, mati di depan mata itu melukai perasaan ayah. Dan Allah ingin menjaga perasaan Nabi Nuh alaihissalam. Maka tenggelamnya anaknya itu harus ditutup tabir dulu, Pak. Dan tabirnya adalah ombak besar itu. Begitu ombaknya turun, anaknya di sini sudah tidak ada. Menarik, Pak. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran-pelajaran yang mahal untuk kita semuanya, dan bahwa fitnah-fitnah yang ada di luar sana sebenarnya benteng terakhir untuk menyelamatkan generasi-generasi kita adalah kapal yang kita bangun, bahtera yang kita bangun, rumah yang kita bangun. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 5:30, mungkin ada yang ingin tanya jawab, saya persilahkan. Ya. Para jamaah, ada yang ingin ditanyakan? 3 pertanyaan insyaallah sampai jam 6. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Materinya cukup bagus. Yang akan kami tanyakan, lingkungan itu demikian penting. Akhir-akhir ini katakanlah apa lewat media, lewat TV, yang kami tanyakan gini, bagaimana membuat lingkungan sehingga anak-anak itu terbiasa. Selain keluarga ya Ustadz, itu aja. Karena selain keluarga juga pendidikan, juga lingkungan. Bagaimana kita ini sebagai orang Muslim ya, membuat lingkungan itu baik untuk keluarga kita, baik lingkungan secara global, secara media. Ini bagaimana? Kalau yang saya lihat di sini disiarkan dengan suara Muslim ini juga cukup bagus. Bagaimana mungkin Ustadz punya konsep yang komprehensif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya penasaran sekali dengan akhir kisah Nabi Nuh di dalam Al-Quran itu ternyata belum selesai dengan klimaks yang tadi Ustaz sampaikan, meninggalnya anak yang ditutup oleh hijab. Tapi dengan doa Nabi Nuh yang ketika saya membaca, saya merasakan harapan yang walaupun anaknya sudah meninggal, harapan Nabi Nuh itu masih sangat besar kepada Allah agar anaknya bisa diselamatkan. Mohon sedikit dilanjutkan ya. Jazakallahu khair. Ya, satu lagi, nanti mungkin disambung lagi pertanyaan lain. Ini satu. Oh, oke. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya telah menjaga lingkungan. Salah satu yang sekarang lagi lama tentang pembahasan imamah atau khalifah. Untuk yang benar itu nantinya itu dibaikin dulu umat, kemudian terbentuklah penjaganya atau khalifahnya, atau khalifahnya dulu harus ditegakkan kemudian membentuk umat, atau seperti apa, atau dua-duanya. Gitu saja saya. Silakan Ustaz. Jawab, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Masya Allah, pertanyaannya bagus-bagus semuanya. Pertanyaannya tentang bagaimana kita membentuk lingkungan yang tidak hanya rumah, ya, tapi lingkungan yang ada di luar rumah, bahkan lingkungan pendidikan di mana anak kita belajar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat contoh yang dilakukan oleh Nabi, maka Nabi punya dua bentuk
cara menjaga lingkungan, Pak. Karena Nabi itu ada di dua lingkungan. Satu 13 tahun ketika masih ada di kota Mekah, dua 10 tahun ketika sudah hijrah ke Madinah. Dan cara membentuk lingkungannya berbeda. Ya. Kalau di kota Mekah, Pak, mayoritas masyarakatnya musyrik. Dan tidak hanya musyrik, bahkan ada fenomena sosial yang cukup mencengangkan bahwa orang-orang Quraisy itu membuat sebuah aturan siapapun yang melakukan ibadah di Ka'bah, semisal umroh ataupun haji, maka harus membeli kain ihram kepada orang Quraisy, tidak boleh bawa dari kampungnya. Kalau tidak punya uang untuk membeli, maka harus tawaf dengan telanjang. Laki-laki tawafnya di siang hari, wanita tawafnya di malam hari, dan itu telanjang. Antum bisa bayangkan? Sedangkan pada saat itu sudah ada society, ada lingkungan sosial muslim yang berdampingan dengan masyarakat tersebut. Dan Nabi tidak mengisolir lingkungan muslim itu, enggak, Pak, tapi tetap berinteraksi dengan, bergaul tiap hari, bahkan ya berinteraksi dengan orang yang menyembah berhala dan seterusnya. Tidak diisolir oleh Nabi, ya, tapi dikokohkan oleh Rasulullah akidahnya, dibentuk cara pandangnya, sehingga mohon maaf kalau hari ini orang melihat film-film yang tidak baik itu lewat gadget sembunyi-sembunyi. Kalau dulu ketika Nabi masih di kota Mekah, kalau orang mau melihat orang tawaf telanjang, laki-laki atau perempuan, tinggal duduk di samping Ka'bah dan itu tidak ada rasa malu, Pak. Bisa begitu, bisa, tidak malu. Tapi ternyata gitu loh, dengan kokohnya iman dan benarnya cara pandang, sahabat-sahabat, bukan hanya yang tua, Pak, karena Ali bin Abi Thalib masuk Islam diasuh oleh Nabi usia 9 tahun, ada riwayat menyebutkan 8 tahun, masih kecil, masih muda, tapi tidak doyan melihat yang demikian itu. Kenapa? Satu, akidahnya yang kokoh. Dua, cara pandang yang dibentuk oleh Nabi, ya, cara pandang, cara melihat sesuatu sama. Contohnya mohon maaf, khomer atau daging babi contohnya. Kalau orang beriman melihat daging babi dengan orang yang tidak beriman melihat daging babi, cara melihatnya berbeda walaupun yang dilihat sama. Kan gitu, Pak. Itu Nabi membangun komunitas beriman ketika dominasinya masih lingkungan yang tidak baik. Itu periode Mekah, Pak. Kokohkan imannya dan bentuk cara pandangnya. Yang ketiga, tetap lakukan dakwah. Ya, tetap lakukan dakwah semaksimal mungkin. Karena dengan dakwah itu kebaikan akan tersebar. Lain lagi ketika Rasulullah sudah di Madinah. Kalau sudah di Madinah, karena semua masyarakatnya sudah siap diajak untuk baik, ya, maka disitulah Nabi membangun sebuah sekolah yang terintegrasi dengan masjid. Dan disitulah Nabi langsung mendidik para sahabat dan mendidik anak-anak dari para sahabat. Begitu itu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang kelanjutan dari Nabi Nuh, bahwa tadi yang saya sampaikan itu masih belum klimaks, Pak, karena masih ada kisah setelahnya. Itu yang menarik memang begini. Begitu banjir sudah selesai, kapalnya Nabi Nuh berlabuh di Bukit Judi namanya, ya, wastawat 'alal judi, dan kapal itu berlabuh di Bukit Judi. Lalu Nabi Nuh meminta burung untuk mengecek apakah air di bawah sana sudah surut. Lalu burung itu memakan buah tin atau buah zaitun. Dengan begitu Nabi Nuh sudah ngerti, oh berarti airnya sudah sekian, gitu ya. Maka begitu pak kapal sudah berlabuh, yang diingat pertama kali Nabi Nuh bukan kaumnya tapi anaknya.
Itu saking besarnya harapan Nabi Nuh kepada anaknya. Ya. Nabi Nuh berkata, Rabbi, inna bani min ahli. Tuhanku, anakku adalah keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan janjimu pasti akan memuliakan keturunanku. Wa anta ahkamul hakimin, tapi engkau adalah hakim yang paling adil. Apa kata Allah? Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, dia bukan keluargamu. Karena sudah beda akidah, Pak. Ya, sehingga putus semua hubungan, Pak. Wa innahu amalun ghairu salih. Kenapa? Karena dia melakukan amal yang tidak baik. Kalimat Allah, Nuh, dia bukan keluargamu karena dia melakukan amal yang tidak baik. Itu pelajaran mahal bagi kita bahwa tidak berimannya anak Nabi Nuh bukan karena salahnya pendidikan Nabi Nuh, tapi karena anaknya Nabi Nuh yang memilih itu sendiri. Ya. Jadi kalimat Allah, innahu amalun ghairu salih, dia melakukan amal yang tidak baik, itu menafikan. Nah, terus Nabi Nuh salah didik dong? Enggak, Pak. Nabi Nuh sudah mendidik dengan baik, tapi dianya yang melakukan amal tidak baik, Pak. Anaknya itu sendiri. Gitu ya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan itu dalam Quran, dan permintaan ampun Nabi Nuh untuk anaknya kepada Allah itu bagian dari keyakinan besar Nabi Nuh kepada Allah bahwa Allah Maha Pengampun. Sama seperti Nabi Ibrahim, Pak, ketika di Ka'bah meninggalkan Ismail dan Hajar, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati. Tuhanku, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, tapi di samping rumahmu yang mulia. Saya ingin bertanya, ketika Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya anak yang lain atau tidak? Masih belum. Tapi Nabi Ibrahim tetap berkata, aku tinggalkan sebagian anakku. Padahal anaknya baru satu, Pak. Kenapa? Husnudzon, Pak. Sebagai seorang ayah punya harapan yang besar bahwa istrinya Sarah juga akan memberikan keturunan. Kan begitu. Jadi itu Nabi Nuh adalah ayah yang tidak pernah putus asa seperti apapun keturunannya. Ya, tidak pernah putus asa. Bahkan ketika semua kemampuan diri sudah tidak lagi bisa diharapkan, tapi masih punya Allah tumpuan semua harapan. Dan yang dilakukan oleh Nabi Nuh memintakan ampun anaknya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim memintakan ampun bapaknya, seperti Nabi Muhammad yang memintakan ampun untuk pamannya. Kan begitu. Taib. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kok saya jadi lupa. Afan, Ustaz, Afan. Jadi untuk menjaga tadi itu umat dulu yang perlu baik, kemudian terbentuklah penjaga atau khalifah atau khilafah dua terbentuk, baru akan memperbaiki umat. Taib. Atau dua-duanya atau gimana? Ya. Dalam surat Al-Furqan ayat 74 kita diajari doa oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Tuhan kami, karuniakan kepada kami pasangan dan anak yang menyejukkan mata. Saya ingin bertanya kepada antum, pasangan dulu atau anak dulu yang menyejukkan mata? Pasangan dulu. Ya. Karena kalau kita dan pasangan kita sudah saling menyejukkan mata, Pak, maka untuk memberikan perhatian pada anak itu mudah. Kalau belum menjadi penyejuk mata, waktu dan energi kita habis untuk berantem dengan pasangan, Pak. Akhirnya lupa pendidikan generasi, kan begitu. Taib. Sebagai penyejuk mata, waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami bagi orang bertakwa sebagai pemimpin. Artinya
Waja'alna lil muttaqina imama atau waja'alna imaman lil muttaqin. Imam dulu baru orang bertakwa atau orang-orang bertakwa baru imam? Nah, lihat Pak. Waja'alna, jadikan kami lil muttaqin, bagi masyarakat bertakwa, imama, sebagai imam. Allah tidak mengatakan jadikan kami imam untuk masyarakat yang bertakwa, tapi masyarakat yang bertakwa dulu baru imam. Paham Ustaz? Jadi masyarakat dulu Pak. Ya, muttaqin, komunitas, society, muttaqin society, baru dari kelompok muttaqin itu akan hadir imaman lil muttaqin. Gitu ya. Jadi Allah mendahulukan lil muttaqina imama, masyarakat yang bertakwa baru imam, bukan imaman lil muttaqin. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lanjut Ustaz. Monggo, terserah. Enggak, saya hanya ini aja sekedar sharing ya, tentang berkaitan dengan putranya Nabi Nuh, juga istrinya yang kegulung ombak itu. Ya, saya baca dari di Qurtubi, kemudian Zamakhsyari, kemudian Ar-Razi, As-Sakarsi, itu menyatakan kalau anaknya yang bernama Kanan itu sudah kafir lebih dulu. Gitu loh. Sehingga Nabi Nuh belum tahu. Nah, ketika sudah ada gelombang itu menggunakan redaksi itu, apakah itu juga di suatu tafsir punyanya Ibnu Hibban itu juga gitu. Jadi Nabi Nuh itu belum tahu kalau anaknya sudah kafir gitu. Gimana? Iya. Taib. Kalau kalimat Nabi Nuh wala takum ma'al kafirin itu memberikan isyarat makna kepada kita bahwa Nabi Nuh sudah tahu bahwa anaknya minal kafirin. Gitu. Karena kalimat Nabi Nuh wala takum ma'al kafirin. Kalau Nabi Nuh berkata wala takum minal kafirin, janganlah kamu menjadi orang yang kafir, maka kalimat Nabi Nuh pada saat itu tidak bermanfaat. Karena anaknya memang sudah kafir, sebelumnya dilarang juga sudah tidak bisa. Tapi ayat itu babnya adalah, nak kamu memang kafir, tapi kali ini jangan bersama dengan orang kafir. Masuklah lingkungan kami dulu. Gitu Pak. Jadi isyarat dari kalimat Nabi Nuh begitu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu atau sudah cukup? Sampun nggih? Oke, Ustaz ditutup dengan doa Ustaz. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tutup kajian yang baik pada kesempatan pagi hari ini dengan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan dan anak-anak kita, kepada keluarga-keluarga kita, pada keluarga-keluarga umat muslim di seluruh dunia. Wabil khusus saudara-saudara muslim kita yang ada di Uighur yang sedang mendapatkan ujian yang tidak sederhana. Semoga itu menjadi kafarat untuk dosa-dosa dan kesalahan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala ada dan membersamai mereka. Pun juga saudara-saudara muslim kita yang terkena musibah tsunami di beberapa daerah di negeri ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai penggugur untuk dosa dan kesalahan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الجمال كله ولك الجلال كله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين